Heran deh gue. Lagian kan gue udah bilang, gue gak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah gak apa-apa. Happy, ketemu temen-temen gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Michael Jackson. Nah, ketemu Michael Jackson. Ketemu siapa lagi? Whitney mau meninggal? Belum. Anjing. Bukan, penyanyi reggae cewek yang meninggal gara-gara overdosis tuh siapa? White siapa tuh? Amy Whitehouse. Gue ketemu Amy Whitehouse di neraka. Terus gue ketemu siapa lagi? Oh, gue mending langsung neraka aja. Di situ gue banyak ketemu sama artis-artis juga. Bukan artis Indonesia ya, harus banget. Dia ngakunya lonti sih. Dia ngaku sendiri, saya lonti dulu, sampai sekarang masih lonti katanya. Baru ngomong dia. Saya nggak takut neraka, saya suka masuk neraka karena di sana banyak artis katanya. Panasnya 2500 derajat Celcius. Hancurlah kita kalau di situ. Betul. Tetapi Al-Quran tidak mengatakan bahan bakar neraka itu air, bukan baja, bukan besi. Bahan bakar neraka itu batu. Kalau kita ambil batu sebesar gajah, kita buat lubang di bawahnya, kita bakar api 100, dia masih seram. 1000 derajat Celcius, dia masih seram. 2500, baja sudah cair, dia masih seram. 10.000 derajat, dia masih serap. Belum cair batu, belum jadi abu batu dengan 10.000 derajat Celcius. Sampai sini nangkap. Jadi kalau bahan bakarnya batu, neraka itu mungkin 10.000 derajat Celcius lebih. Jadi apa kita kalau masuk ke situ? Takutlah kamu dengan neraka. Paham? Paham nggak? Panas nggak? Ada artis, nggak artis lah, siapa nggak tahu lah. Dia ngakunya lonti sih. Dia ngaku sendiri, saya lonti dulu, sampai sekarang masih lonti katanya. Baru ngomong dia. Saya nggak takut neraka, saya suka masuk neraka karena di sana banyak artis katanya. Menganggap remeh akhirat, murtad dari Islam. Imannya batal dan dia wajib tajdidul iman, memperbaharui iman dengan mengucapkan syahadat kembali. Dan semua pahalanya dihitung 0. Jangan main-main. Jangan main-main. Karena akhirat itu salah satu dari rukun iman. Betul? Sehingga kalau ada pejabat negara kita dulu, dia bilang gini, mantan pejabat, dia bilang akhirat itu hanyalah ramalan-ramalan belaka. Ini murtad dari Islam. Ini kalau mati tidak boleh disolatkan jenazahnya ini. Nggak boleh disolatkan jenazahnya kalau mati ini. Bab dia bilang akhirat ramalan. Kecuali dia tobat, dijelaskannya sama orang, saya tobat, saya syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barulah boleh jenazahnya disolatkan. Kalau tidak boleh disolatkan. Nanti kalau dia mati diminta menyembayangkan jenazah di sini, solat gaib, haram hukumnya kita menyolatkan jenazahnya walaupun gaib. Paham? Kalau kita sholat ibadah menjauhi maksiat karena takut neraka, sholat saya takut neraka, saya sholat, saya puasa takut neraka, saya bayar zakat karena takut neraka, saya tidak berzina karena takut neraka, saya tidak berani berjudi karena takut neraka, saya tidak berani mencuri karena takut neraka, saya tidak berani berbohong karena takut neraka. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, imannya naik, nafsunya turun. Karena kalau orang beramal soleh, imannya naik, yazid, imannya yazid, bertambah.
nafsunya yang turun. Tapi kalau dia berbuat maksiat, dia berzina, dia berjudi, dia mabuk, dia mencuri, dia korupsi, imannya turun, nafsunya kurang terus. Zina sekali mau dua kali mau tiga kali mau empat, udah dapat yang hitam mau yang putih, udah dapat yang putih mau yang gemuk, udah dapat yang gemuk mau yang kurus. Nggak pernah kenyang nafsu, betul? Nafsu nggak pernah kenyang. Kata Nabi, siapa yang mau memuaskan nafsu dia akan kecewa. Karena nafsu semakin dibuat semakin haus, seperti mereguk air laut. Hausnya nggak hilang, makin pahit, makin diminum makin pahit. Jadi jangan coba-coba dengan maksiat itu. Coba sekali mau dua mau tiga mau terus. Makanya kalau dosa-dosa besar hukumannya kejam. Mencuri potong tangan, berzina dirajam sampai mati kalau udah kawin. Kalau belum kawin dicambuk 100 kali, usir dari kampung. Begitu, mabuk dicambuk. Kenapa keras sekali hukumannya? Sebab dia memiliki candu. Maksiat itu candu. Sekali dibuat mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Makanya kalau istri selingkuh cerai terus. Kalau kita beramal karena takut neraka, tidak mencuri karena takut neraka, nggak berzina karena takut neraka, naiklah iman kita. Mungkin 5, 6 tahun, 10 tahun iman kita naik. Kita tidak lagi takut neraka tapi berharap surga. Udah sholat awak 10 tahun, udah puasa 10 tahun, udah zikir 10 tahun, baca Quran 10 tahun, ya, nggak berjudi 10 tahun, nggak berzina 10 tahun, naik haji udah 10 tahun. Berharaplah awak surga. Udah berani pula lah minta surga, ya enggak? Udah berani. Dan itu ditulis di Quran surah As-Saff. Ini tingkat kedua, beramal karena mengharap surga. Panggilannya sudah ya ayyuhalladzina amanu. Bukan dipanggil ya ayyuhan nas. Lihat surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, jinkah manusiakah tak peduli. Hal adullukum ala tijarah, maukah engkau kutunjukkan, kata Allah, sebuah bisnis. Tijarah, sebuah perniagaan. Maukah engkau kutunjukkan sebuah perniagaan, kata Allah. Allah mengajak kita berbisnis. Allah mengajak kita berniaga. Tunjikum min azabin alim, yang mana perdagangan engkau dengan aku ini, kata Allah, menyelamatkan kamu dari azab yang pedih dari neraka. Udah aman, neraka sudah aman. Nah, kalau kita berbisnis sama Allah, neraka sudah aman. Tu'minuna billah wa rasulih. Modal dasar untuk dagang sama Allah ada modal. Kalau dagang ada modal. Kalau berdagang ada modalnya apa? Yakinlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Nah itu. Yakin. Yang beri rezeki Allah, yang menghidupkan Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha adil. Tidak bisa dusta sama Allah. Jeritan batinmu didengar Allah. Itu yakin itu. Itu beriman itu. Manusia hanya bisa mendengar sesuatu yang bersuara, berbunyi, betul? Jeritan batin tidak berbunyi. Siapa yang bisa mendengar jeritan batin? Ada yang bisa dengar. Allah mendengarnya, itu hebatnya itu. Jeritan batin nggak berbunyi, Allah dengar. Innahu huwas samiul basir. Allah maha mendengar. Yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi pun Allah dengar. Wa'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku ini, kata Allah, sangat mengetahui, paling mengetahui apa yang kau ucap, apa yang kau sembunyikan di batinmu, aku tahu dan aku dengar, kata Allah. Itu harus diyakini, itu modal mau dagang sama Allah itu. Kalau masih menganggap nggak ada orang kita berbuat dosa, Allah nggak ada yang tahu, belum cukup modal untuk dagang sama Allah. Takut neraka aja dulu.
Nggak usah dagang sama Allah ketinggian. Tahu diuntung kita, tahu diuntung. P. Ramlee pernah nulis lagu Jeritan Batin. Dengar, oh jeritan batinku. Siapa yang dengar? Memekik-mekik. Siapa yang dengar? Hanya Allah yang dengar. Betul? Guratan batinmu Allah lihat. Jeritan batinmu yang tak bersuara Allah lihat, dengar. Guratan batinmu yang gak berbentuk Allah lihat. Aduh, hebatnya lah Allah itu. Tergores di batin kita, tak ada yang tahu, malaikat pun tak tahu, tapi Allah sampai situ dulu imanmu, baru kau punya modal untuk berdagang sama Allah. Apa kerjanya? Modalnya yakin sama Allah sama Rasul. Pekerjaannya, dagangnya itu kerja dalam bidang apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Belalah agamamu mati-matian dengan bermujahadah, pakai hartamu dan dirimu sendiri. Karena banyak juga orang membela agama tapi pakai duit orang. Pakai duit orang. Diketuknya rumah orang satu-satu. Tok, tok, tok. Hantar proposal. Saya mau buat panti asuhan. Muridnya anak-anak panti asuhan saya 100 orang. Bapak nyumbang berapa? Bapak nyumbang berapa? Pakai duit orang. Dia makan pula dari duit sumbangan itu.